Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eng Setiawati dengan NIM 220310293. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Statistik Bisnis 1 yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE SPD MAK. Berikut hasil kerja saya. Selamat menyaksikan. Menurut saya, pengertian statistik adalah suatu percabangan dari status kartu terapan di mana data-data diambil sebagai produk sampingan dari bisnis ataupun usaha manapun yang mana data-data tersebut dapat memberikan keilmuan dan keterampilan untuk mengartikan dan menginterpretasikan data yang telah didapatkan juga serta menggunakan teknik statistika untuk bisnis lainnya. Di sini ada 2 fungsi dari statistik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada fungsi deskriptif dan fungsi inferensial. Yang dimaksud dengan fungsi deskriptif adalah statistik dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan secara deskriptif dan rinci terkait data dan suatu peristiwa yang telah dikumpulkan melalui berbagai proses pengumpulan data dan penelitian. Yang kedua, fungsi inferensial, yaitu statistik dapat dijadikan sebagai estimasi atau hipotesis yang dimana kemudian dijadikan landasan dalam prediksi suatu hal berdasarkan atas peristiwa gejala dan rata. Statistik bisnis dalam bidang pemasaran dan keuangan dan produksi. Nah, langsung saja pemasaran. Di dalam pemasaran, untuk memproduksi sejumlah barang harus dengan rencana agar produk tersebut berhasil dipasarkan. Perencanaan yang dilakukan umumnya akan menerapkan strategi seperti survei pasar yang datanya berbentuk kualitatif dan kuantitatif, dan strategi survei ini terbatas dalam pemasaran, maka pengambilan data tersebut perlu dilakukan dengan perhitungan statistik karena dalam perhitungan statistik tersedia cara pengumpulan data dengan menggunakan metode pengambilan sampel. Selanjutnya keuangan. Keuangan dengan menggunakan analisis keuangan kita bisa memvisualisasikan data-data keuangan yang kita miliki, contohnya untuk data aktivitas penjualan atau harga saham. Dan produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud dengan statistik deskriptif ialah harga memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensial atau kesimpulan apapun tentang siklus hidupnya yang lebih besar, contohnya seperti tabel, diagram, grafik, majalah, dan koran. Yang dimaksud dengan statistik inferensial adalah merupakan suatu teknik yang dipakai dalam analisa data kecil dari data besar hingga diperoleh kesimpulan secara umum. Contohnya seperti meliputi statistik deskriptif, menarik kesimpulan dari populasi, dan menarik estimasi. Dalam statistik bisnis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang dimaksud dengan data kualitatif adalah jenis data yang dapat diukur, dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Contohnya seperti suhu berat badan, tinggi badan, usia, nilai pencapaian, jumlah penghasilan, dan lain-lain. Lalu yang dimaksud dengan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal atau lisan atau kata, bukan dalam bentuk angka. Contohnya seperti jumlah siswa
di SD Kampung Pojok tahun ajaran 2015 sampai dengan 2016 sebanyak 250 siswa terdiri dari 150 siswa dan 100 siswi. Berikutnya adalah statistik bisnis terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Contohnya seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Lalu yang dimaksud dengan data sekunder adalah merupakan data yang diambil dengan perantara, contohnya seperti mencari informasi lewat buku, mencari informasi melalui arsip, dan lain-lain. Dalam data statistik bisnis dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berikut yang dimaksud dengan data nominal adalah nilai yang tertera pada mata uang atau instrumen keuangan lainnya. Nilai ini sangat mudah diketahui karena hanya perlu melihat angka yang ada. Contohnya pada yang tertulis dari 500 dari 1000, keduanya memiliki nilai nominal yang masing-masing adalah 500.000 dan 100.000. Lalu yang dimaksud dengan data ordinal adalah jenis data yang menggunakan label variabel untuk menyatakan perbandingan suatu data dengan tanpa memiliki nilai intrinsik di dalam data tersebut. Contohnya seperti skala kepuasan pelanggan mulai dari tidak puas, biasa saja, puas, dan sangat puas. Lalu yang dimaksud dengan data interval adalah data yang diukur dalam 5 skala, data di mana setiap titik ditempatkan pada jarak yang sama satu sama lain. Data interval selalu muncul dalam bentuk angka atau nilai numerik di mana jarak antara dua titik distandarkan dan sama. Data interval tidak dapat dikalikan atau dibagi, namun dapat ditambahkan atau dikurangi. Data interval diukur pada skala interval, contohnya seperti perbedaan antara 5 menit dan 10 menit sama dengan 15 menit dan 20 menit sama dengan format 12 jam. Lalu data rasio adalah jenis data kualitatif dengan sifat yang sama seperti data interval, yaitu memiliki rasio yang sama dan pasti antara setiap data dan nol absolut, berlaku sebagai titik asal data, atau dengan kata lain dalam data rasio tidak ada nilai numerik yang bernilai negatif. Contohnya data rasio seperti berat badan Anda dalam kilogramnya berapa, kurang dari 51 kilo, atau 51 sampai 60 kg, 71 sampai 80 kg, dan di atas 90 kg. Selanjutnya, pengertian populasi dan sampel. Pengertian populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya seperti kalau kamu mau meneliti air danau, maka populasinya adalah semua air danau itu. Yang kedua adalah sampel, adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang teliti. Contohnya seperti prestasi belajar siswa kelas 12 SMA Bahagia yang terdiri dari 300 orang siswa akan teliti. Selanjutnya, statistik bisnis terdiri dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi dan tes. Berikut saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan wawancara. Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang sangat efektif karena bisa mengetahui langsung kondisi real dari objek penelitian.
Contohnya, jika narasumber jauh dari tempat tinggal, maka kita bisa menghubungi atau wawancara secara online dengan dikatakan sebagai Zoom meeting. Selanjutnya, observasi. Observasi untuk melihat perkembangan secara lengkap, kita harus melakukan observasi secara rutin setiap hari dan mencatat perkembangannya. Observasi ini tidak hanya penting untuk mencari data, tetapi memeriksa objek tersebut agar riset lancar. Contohnya, untuk mahasiswa di jurusan pertanian bisa melakukan riset tentang efek zat tertentu terhadap pertumbuhan padi. Tentunya pertumbuhan ini tidak akan terjadi sehari atau 2 hari. Lalu yang dimaksud dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Contohnya, menurut Anda, bagaimana kemudahan alur untuk berobat atau kontrol imunisasi di bagian kaya Puskesmas Candirejo? Seperti tidak mudah, kurang mudah, mudah atau sangat mudah. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah pencarian atau penyelidikan, pengumpulan, susunan, pemakaian, dan juga penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerapan, dan bukti. Contohnya seperti gambar skesta, biografi, SIM, KTP, dan ijazah. Selanjutnya, tes. Tes merupakan satu jenis tes yang dimaksud untuk menyeleksi atau memilih calon peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti dalam sebuah acara. Contohnya seperti terseleksi SMP, seleksi CPNS, terseleksi perangkat desa. Yang terakhir adalah pengertian dari mean, modus, dan median. Yang dimaksud dengan pengertian mean adalah rata-rata suatu data. Lalu yang dimaksud dengan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Yang terakhir adalah median. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.